Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi seputar perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coinpedia. Ini ada sebuah berita positif, teman-teman, tentang perkembangan kasus terbaru dari XRP. Kalau kita lihat di sini, Ripple hari ini memenangkan gugatan class action, namun status XRP sebagai sekuritas ini masih menunggu keputusan dari juri, teman-teman. Kita akan langsung masuk melihat isi dari tulisan dan artikel ini. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan ini, teman-teman, bahwa perang antara Ripple dan SEC hari ini semakin memanas. Dalam sebuah perkembangan terbaru, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California ini menolak beberapa tuntutan utama dalam gugatan class action terhadap Ripple. Ini memberikan kemenangan prosedural untuk perusahaan tersebut. Jadi hakim yang bernama Phyllis Hamilton mengabulkan mosi Ripple untuk ringkasan putusan pada klaim Federal Class Action untuk sekuritas yang tidak terdaftar dan klaim sekuritas hukum negara bagian, dan hakim tersebut menghilangkan sebagian besar tuduhan class action terhadap Ripple. Kemudian pengacara dari Ripple atau Chief Legal Officer dari Ripple yang bernama Stuart Alderoty juga menyatakan kepuasannya atas penolakan dari hakim tersebut, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, teman-teman, bahwa meskipun klaim tersebut ditolak, namun pengadilan tidak membahas apakah XRP itu adalah sekuritas atau bukan, teman-teman. Jadi masalah krusial ini akan diputuskan oleh juri yang akan menentukan apakah XRP memenuhi kriteria Howey Test. Selain itu juga dalam gugatan sipil terhadap CEO dari Ripple yang bernama Brett Garlinghouse, hakim di California memutuskan bahwa Garlinghouse ini akan diadili atas tuduhan membuat pernyataan menyesatkan pada tahun 2017 tentang penjualan XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, teman-teman, jadi meskipun menolak 4 klaim lainnya, namun Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California memutuskan bahwa persidangan akan fokus pada apakah tindakan Garlinghouse ini mempengaruhi keputusan investor. Dan ini berbeda dengan kemenangan sebagian Ripple yang ada di wilayah hukum New York, teman-teman. Jadi sidang ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah XRP harus dianggap sebagai sekuritas menurut definisi hukum, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan ini, teman-teman, putusan hakim Hamilton ini kontras dengan keputusan hakim Analisa Torres di Distrik Selatan New York yang memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas ketika dijual kepada investor retail karena tidak memenuhi semua elemen Howey Test, teman-teman. Jadi pakar hukum Fred Rispoli mencatat potensi penyelesaian dalam kasus California karena kerusakan yang rendah dan juga resiko putusan juri yang negatif untuk Ripple, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini, kedua belah pihak diperintahkan untuk mempertimbangkan kembali mosi mereka untuk menyegel bagian dari dokumen mereka dan diberi waktu hingga 8 Juli 2024 untuk mengajukan mosi yang lebih sempit untuk menyegel barang bukti tertentu
Jadi keputusan akhir pengadilan tentang mosi ini akan menyusul, teman-teman. Jadi kalau kita melihat intinya seperti ini, teman-teman, bahwa tuntutan dari class action itu di hakim tidak sepakat bahwa Ripple melakukan kesalahan. Namun dalam persoalan apakah Ripple itu merupakan saham atau sekuritas ataukah merupakan aset digital atau digital aset, itu masih hari ini masih belum diputuskan, karena kalau di wilayah California itu yang berhak memutuskan bukan hakim, tapi yang berhak memutuskan adalah juri, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi ini, teman-teman, kita lihat apakah hal ini berdampak positif terhadap XRP. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, sama dengan koin-koin lain selain XRP, hampir semua koin utama mengalami penurunan karena terjadi koreksi yang cukup lumayan di Bitcoin, sehingga akhirnya hampir semua koin terseret mengalami penurunan harga, karena kita tahu bahwa Bitcoin masih mendominasi market kripto, teman-teman. Dan untuk XRP sendiri dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 1,12%. Jadi hari ini XRP diperdagangkan di angka 0,4894 US dollar per satu koin XRP, teman-teman. Namun yang menariknya, dalam 24 jam terakhir itu terjadi lonjakan transaksi yang cukup luar biasa, teman-teman, sebesar 9,59%, jadi hampir 10%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli token XRP itu sebesar 1 miliar 47 juta, teman-teman, dalam satuan mata uang US dollar. Dan kemudian untuk market capital dari XRP itu masih menempati peringkat ke-7 di coin market cap, ada di angka 27 miliar US dollar. Kemudian untuk maksimal supply-nya 100 miliar, total supply-nya 99 miliar. Namun yang berada di market sirkulasinya itu ada di angka 55,6 miliar XRP, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, dengan adanya informasi positif tadi, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman? Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi keputusan teman-teman untuk membeli atau menjual XRP itu silakan teman-teman lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Namun kalau kita melihat untuk time frame hari, ini kita memakai indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200. Itu pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross, teman-teman. Artinya tren dari XRP ini masih menurun, dan ini menurut saya sangat beresiko apabila kita melakukan pembelian, karena bisa jadi masih akan ada penurunan. Saya akan melakukan pembelian pada XRP apabila di time frame D1 ini terjadi golden cross, di mana misal MA50 memotong MA200, pada saat itulah saya akan lakukan pembelian, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang XRP. Jadi ada hakim kalau kemarin banyak memenangkan kasus-kasus hukumnya di wilayah California. Maaf, saya koreksi. Kalau kemarin menang di wilayah New York, hari ini menang di California, teman-teman. Tetapi walaupun menang dalam kasus class action, namun untuk keputusan apakah XRP merupakan sekuritas atau bukan, itu bukan ditentukan oleh hakim, tapi ditentukan oleh juri, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi para XRP Army. Kita sabar, selamat menciptakan profit di dunia kripto. Memang untuk menciptakan profit di dunia kripto, ini modal yang paling utama adalah kesabaran, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.